para kawargian, selamat datang di video podcast saya Aga Hipnoterapi Bandung. Kali ini kita akan bahas tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Dan telah hadir bersama kita Dr. Anto. Halo sore dok. Sore. Apa kabar? Baik sekali. Nah dok, kali ini kita akan bahas tentang kesehatan gitu ya. Dan temanya menarik nih, waspada belum tentu kamu sehat. Nah ini maksudnya gimana nih dok? Padahal kan rata-rata orang tahu nih, ya saya sehat karena saya nggak sakit, atau saya saat ini tidak mengalami keluhan-keluhan gitu. Atau mungkin kenapa nih dokter sampai tertarik untuk mengangkat tema ini? Baik, terima kasih sekali ya. Jadi ini memang tema yang mungkin dalam pengalaman saya sebagai seorang dokter, banyak orang yang terjebak dalam sebuah definisi ya tadi. Banyak orang menganggap pengertian sehat itu kan sederhana, yaitu ya yang penting saat ini saya nggak demam, saya nggak batuk, saya nggak pilek, saya masih bisa kerja, saya masih bisa ngurus anak dan lain-lainnya ya. Tapi definisi ini menjadi berbahaya karena terdapat kriteria yang tidak menunjukkan bahwa bisa jadi walaupun dia masih bisa kerja, dia masih bisa makan, dia masih bisa ngurus anak, ada suatu permasalahan kesehatan yang terus berjalan. Dan nanti baru akan bermanifestasi atau muncul, dan ketika ini terjadi itu sudah terlambat. Itu sudah susah untuk diperbaiki. Padahal ya tadi, dok selama ini saya nggak ada keluhan, nggak ada permasalahan, tapi tiba-tiba kok jadi begini ya. Nah itulah makanya saya ingin kita bahas betul-betul kriteria seperti apa sih yang kita bilang sehat tersebut, supaya ya para kawargian tadi tidak terjebak merasa saya sehat, ternyata ada masalah gitu. Wah menarik sekali ya, berarti tadi ya kemungkinan bahwa definisi sehat pasti ini luas gitu dan setiap orang berbeda gitu ya. Dan tadi jangan-jangan gitu kita ngerasa sehat tapi karena telat menyadari, telat tahu gitu ya, ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah berarti menurut dokter nih, dengan mengangkat tema ini, apa nih definisi kesehatan yang ingin dokter bagikan gitu ya ke para kawargian? Baik, jadi saya memang mengembangkan sebuah yang saya sebut adalah definisi aplikatif dari kesehatan atau sehat itu sendiri. Sehingga ketika kita menilai diri kita atau mungkin bahkan kita mau menilai orang lain, apakah kita atau orang lain ini sehat, saya menyebutkan ada 2 kriteria yang minimal harus terpenuhi. Yang kriteria pertama ini memang kriteria yang subjektif. Kriteria subjektif ini adalah kita bahagia dalam aspek kehidupan yang kita jalani. Aspek kehidupan itu kalau di saya ada aspek fisik, pikiran, emosional, sosial, finansial, ataupun spiritual. Nah, kriteria ini memang subjektif dalam artian ya Anda bisa bilang Anda bahagia, Anda bisa bilang Anda tidak bahagia, Anda bisa bilang ya kayaknya sih saya cukup bahagia, yaitu kriteria ini tergantung kepada tadi ya mungkin nilai-nilai di tempat Anda dibesarkan, ya pengalaman Anda dan lainnya, ini bisa sangat subjektif. Nah kemudian kriteria yang kedua, nah inilah kriteria yang objektif. Dalam artian ini adalah kriteria ideal saya bilang, dimana kriteria objektif ini adalah Anda harus ideal untuk menjalankan fungsi kehidupan Anda. Sebagai contoh supaya kita lebih mudah ya memahaminya, kita ambil contoh aja misalnya gini, ada orang obes ya kan. Berarti ini kan dari segi aspek fisik ya, ada orang kegemukan, kelebihan berat badan ya kan. Nah banyak kan orang yang langsung bilang kan, ya nggak apa-apa dok, yang gemuk kan yang penting mah happy ya. Banyak banget dok. Kan langsung kayak gitu kan. Nah apakah itu berarti dia sehat gitu kan? Nah makanya kita bilang, kita lihat dari kriteria yang pertama tadi, yaitu dia bahagia ya kan. Ya kembali lagi tadi, ya memang subjektif. Ketika orang kelebihan berat badan, obes dan lain-lain bilang, saya mah happy-happy aja, nah maka ya itu boleh. Boleh-boleh saja, dan kebanyakan bisa orang berhenti di sini ya. Berhenti di sini kan, ya udah saya happy, ya saya sehat. Tapi kalau saya, untuk kita betul-betul memahami sehat atau enggak tadi, kita juga harus masukkan kriteria kedua. Dia harus ideal untuk menjalankan fungsi kehidupan. Nah,
dari aspek fisik sendiri, kalau kita mau tahu lah fungsi hidupnya normal nggak dengan dia mempunyai obesitas, ya maka mau nggak mau ini kan kriteria objektif, dalam artian harus ada indikator yang baku ya, yang jelas. Maka saya diukur dan dapat diukur, validasi. dapat dibuktikan dan kemudian juga teruji. Nah, Betul. maka saya selalu menganjurkan ya periksa juga dong secara mungkin laboratorium misalkan, minimal paling gampang. Nah, ketika dia periksa di lab kan ada tuh fungsi ginjalnya, livernya, kemudian paru-parunya, jantungnya, kadar lemak dan lain-lain di mana ini semua punya nilai ideal. Nah, kalau kemudian ternyata banyak dari nilai tersebut yang tidak sesuai, ya maka kembali lagi ya kita harus sampaikan bahwa ya berarti kriteria yang kedua tidak terpenuhi. Secara objektif dia tidak ideal. Dan kembali lagi tadi, kenapa ini penting? Karena ketika kriteria yang pertama terpenuhi, tapi kriteria kedua tidak, dalam artian berarti fungsi organnya sebetulnya sudah mengalami masalah. Hanya saja tadi, dia masih bisa bekerja mungkin, dia masih bisa ngurus anak mungkin, ya dia masih bisa makan enak mungkin, yes. Tapi kan itu menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya sudah ada proses perjalanan penyakit. Ini kan ibaratnya bom waktu yang menunggu untuk meledak. Nah, inilah penting. Kemudian contoh paling gampang supaya mungkin kita lebih paham ya. Misalnya kita bicara aspek kehidupan keuangan. Nah, ini kan biasanya udah paling seneng nih kalau bahas ini ya. Pasti yang ditunggu. Iya. Nah, kita bicara kriteria yang pertama, kriteria subjektif. Ya banyak orang bilang, uang tidak bikin bahagia. Saya sudah bahagia dengan apa yang saya punya sekarang. Boleh nggak? Boleh dong. Ya tadi berdasarkan nilai yang mungkin ditanamkan ke dia dari kecil, berdasarkan lingkungan dia, yes. Sehingga bahagia itu memang sangat subjektif. Ketika Anda sudah happy dengan ini, katakan penghasilan 3 juta. Tapi saya bahagia dok, nah masih banyak orang lain tidak bekerja, masih banyak orang lain gak bisa cari duit. Faktor bersyukur ya. Yes, jadi saya sudah bahagia dok. Oh ya sudah. Oke, kriteria pertama lolos. Dan memang kriteria pertama ini paling mudah. Tapi kalau kriteria pertama aja nih, bahagia gak punya penghasilan 3 juta? Ya, atuh dok, bahagia gimana? Itu kurang atuh. Nah, berarti ini saja sudah bermasalah, ini saja sudah masuk tidak sehat secara finansial. Nah, tapi katakanlah tadi, katakanlah dia dia bahagia cukup dengan 3 juta. Pertanyaannya maka kita harus juga melihat kriteria kedua, yaitu objektifnya. Sebetulnya ideal nggak sih dia punya penghasilan 3 juta? Ya maka kan kita harus mau untuk ya sedikit katakanlah menghitung. Katakanlah uang untuk makannya, uang untuk tabungan anaknya, misalnya dia punya cicilan mau bangun rumah lah, segala macam kendaraan dan lain-lain. Ternyata bisa jadi idealnya untuk memenuhi semua itu dia harus mempunyai penghasilan 6 juta. Berarti kan sebetulnya ada gap yang kembali lagi dia tidak sadari. Nah, inilah yang jadi kembali lagi tadi bom waktu yang siap meledak. Maka suatu saat kalau nggak kita aware, nah ini bisa jadi bom waktu yang nah makanya tadi kan kita maunya sehat ini betul-betul berkesinambungan ya, continue terus-terusan. Tapi kalau tadi ternyata banyak bom waktu tersembunyi ya tadi ya, kita gemuk, kita happy, tapi ternyata fungsi organ kita sudah tidak happy ya kan. Yes. Nah ini tadi ya kita punya penghasilan, kita happy, tapi ternyata dompet kita sudah mulai tidak happy sebetulnya. Karena tiap bulan itu sebetulnya nombok. Tapi kan tadi kita tidak aware, dan itulah bom-bom waktu yang kita perlu waspada. Karena kalau ini kita biarkan ya tadi kesehatan kita sebetulnya kesehatan yang semu. Karena misalnya menarik, kita obesitas, kemudian ya tadi kalau dibiarkan berlanjut mungkin 5-10 tahun tiba-tiba kena serangan jantung. Ya kan, karena itu disebut silent killer kan, karena tadi kita nggak tahu tanda-tandanya, nggak punya tanda-tandanya, tiba-tiba meninggal aja. Nah itu kan berarti untuk katakan pun nggak meninggal, untuk dia membetulkan kembali sistem tersebut, ini kan juga butuh waktu, butuh effort. Dan inilah yang saya sebagai seorang dokter, nah itulah yang kenapa hari ini saya bagikan minimal para kawargian juga bisa menilai sendiri tadi. Anda happy itu tentu saja boleh, tapi juga harus realistis.
Nah, Apakah itu dia. jangan-jangan tadi Anda happy tapi sebetulnya baik secara fisik, secara pikiran, secara emosional, secara finansial, secara sosial ataupun spiritual Anda belum ideal, dan itulah yang menjadi bom waktu yang bisa merusak kehidupan Anda. Begitu. Wow, menarik sekali nih ya para kawargian. Jadi kita tahu nih hari ini gitu ya, bahwa ketika kita merasa sehat itu belum tentu loh benar-benar sehat gitu, karena ternyata tadi gitu menurut definisi yang dokter sampaikan gitu ya, ada kriterianya nih untuk kita tahu bahwa diri kita ini beneran sehat atau cuman pura-pura sehat gitu kan. Yes. Sekarang lagi trending gitu ya, malah jatuhnya jadi toxic positivity nih Jok. Betul ya. Aku happy, aku bahagia, tapi dalam hati aduh duit tinggal segini misalkan gitu ya. Dan ini banyak banget gitu memang yang terjadi sekarang ini gitu. Dan ternyata tadi ya dengan kita mengetahui gitu bahwa oke, ini bisa diukur ternyata ya dok gitu. Definisinya tadi secara subjektif atau objektif gitu. Objektif ya mungkin setiap orang berbeda ya, berdasarkan tadi gitu apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Dan kalau yang tadi objektif, nah tentu saja ini harus tadi ya berdasarkan kriteria-kriteria gitu. Ada pengukuran-pengukuran tertentu apakah ideal atau tidak gitu ya. Ini menarik sekali nih dok. Jadi ketika kita tahu nih gitu ya tadi bagaimana mengukurnya, apakah kita benar-benar sudah sehat nih, kita sudah paham oh ternyata bukan hanya secara subjektif dan objektif nih. Nah itu fungsinya untuk apa sih dok tadi gitu ya, kita belajar, kita tahu ini itu untuk apa sih dok? Betul. Nah tadi yang saya bilang, kita harus betul-betul menyadari agar kita kembali lagi ya, kalau mungkin bahasa sekarangnya jangan hidup halu lah. Nah Tapi ya jangan terlalu tinggi gitu ya. bahagia wajib. Yes. Bahagia itu wajib, Benar. tapi juga harus realistis tadi kan. Nah Anda happy dengan tubuh Anda, oke. Tapi tadi kita juga harus realistis, tubuh Anda ini happy juga enggak gitu dengan kondisi misalnya tadi saya obesitas tapi I'm happy, yes. Tapi ternyata tubuhnya sudah sangat tidak happy. Jantungnya udah ngap-ngapan, ginjalnya sudah ampun-ampunan, livernya sudah kapok-kapok. Nah, ini kan berarti ya Anda saja secara rasanya Betul. happy. Tapi Jadi tidak ideal. betul. Jadi banyak orang justru yang bersembunyi di balik wah nggak apa-apa gemuk yang penting sehat misalkan Yes, gitu ya. iya. Dok nggak apa-apa gitu. Saya merasa ya itu tadi jatuhnya lebih ke toxic positivity gitu ya. Dan ini kenapa kita menyampaikan seperti ini, karena ya di tempat praktek kita ini di Sayaga Hipnoterapi ya banyak sekali tadi akhirnya yang Tuh. bersembunyi di balik toxic positivity. Kenapa? Karena tadi ketika kita bicara dia mau ideal, katakan tadi menurunkan berat badan, mengubah pendapatan, ya kan? Ya. Dia harus mengalami proses perubahan yang bagi dia mungkin sangat sulit atau sangat menakutkan bahkan. Dan itulah yang banyak kita bantu di sini, bagaimana dia bisa melalui proses perubahan tersebut dengan baik. Karena kembali lagi tadi, kalau itu dia hanya kucing-kucingan ya tadi ya dengan menutupi dengan toxic positivity, ya akhirnya ini kan tetap tidak selesai dan tadi Suatu akhirnya saat jangan sampai akan menjadi bom waktu ya yang siap meledak. Nah, di kemudian itu hari. Wow, mungkin ini dari menarik saya. banget. Terima Nah, kasih. berarti nih dok, tadi ya dokter cerita tentang layanan kita nih di sini gitu. Orang-orang yang seperti apa nih dok yang harus segera aware nih? Oh ini ternyata saya punya nih pemahaman yang keliru misalkan tentang kesehatan. Wah ternyata saya bersembunyi nih di balik misalkan syukur gitu, padahal sebenarnya tadi gitu ya di dalam tubuh kita nggak tahu gitu ya, kita ngerasa oke karena belum jadi penyakit atau apa gitu ya, tapi nah itu tadi gitu ya dalamnya kita nggak tahu. Nah ada nggak tipe-tipe orang yang seperti apa nih yang harus segera untuk aware gitu? Saya mungkin akan berpesan ini pada semua orang, bukan mungkin tipe-tipe tertentu, tapi bagi siapapun Anda yang kembali, bukan kebetulan Anda menonton video ini, Yes. dan mungkin ini juga sebagai jalan untuk Anda membantu orang lain. Saya memberikan definisi aplikatif ini karena saya ingin semua orang bisa untuk menyadari atau bahkan menyadarkan
yakin tadi Ya. betulkah kamu sudah sehat, maka silakan Anda boleh nilai. Tadi kriteria subjektif mungkin sangat banyak orang bisa langsung bilang, saya nggak punya masalah apa-apa, saya Betul. merasa baik-baik saja. Yes, tapi kalau kita sebagai yang sudah tahu definisi ini, maka yuk kita juga coba cari definisi ideal dalam kehidupan dia. Apakah dalam keuangannya, ataukah dari segi fisiknya, ataukah dari segi pikirannya, emosionalnya. Kamu memang merasa mungkin sudah cukup, sudah bahagia, tapi yuk mari kita nggak ada salahnya kita berwaspada. Makanya kan kita sebutnya aja sayaga ya, kita bersiaga. Jangan sampai nanti kita happy sekarang, tapi 5-10 tahun nanti kita berlinang air mata. Nah, jangan Ya sampai maunya ya. kan kita begitu ya. Jadi ketika ketemu orang yang merasa sehat, oke, terima dulu bahwa ya mungkin dia merasa sehat, tapi yuk coba kalau memang Anda merasa kayaknya enggak deh, nah maka silakan lihat di bagian-bagian aspek kehidupannya, fisik, finansialnya, apakah mungkin ada yang belum ideal. Pastikan bahwa Anda tidak hanya cukup merasa, tapi memang secara realita Anda pantas untuk sehat gitu. Ya, Hal apa dalam konteks apapun gitu ya, Dok. betul. Ya, ini menarik banget. Ya Nah, minimal tadi bahwa kita juga membantu orang menyadari bahwa sehat itu bukan hanya sekedar tadi makannya cukup, tidurnya cukup, olahraganya cukup, minumnya cukup, tapi tadi dia harus bahagia dalam semua aspek kehidupannya, yaitu tadi mau fisiknya, finansial, spiritual itu harus. Dan tadi ya salah satu syarat untuk dia bahagia tentunya adalah ideal. wow, menarik sekali tapi sayang Yes. waktu. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Dan saya percaya gitu ya, para kawargian mendapatkan insight yang luar biasa di video podcast kali ini. Jangan lupa untuk follow akun kami ya, media sosial kami di Instagram ataupun YouTube @sayagahipnoterapi Bandung. Ataupun jika para kawargian ingin mendalami gitu ya, ingin memahami lebih lagi tentang hipnoterapi dan hipnosis, boleh ke website kami Hipnoterapi Bandung. Baik, Dokter, terima kasih untuk Sama-sama. yang sudah di-sharingkan ya. Sehat selalu, berkah selalu, dan sampai di sini perjumpaan kita kali ini ya. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Salam sehat.